observasi kelas. Dan sebelum melakukan observasi kelas, saya akan melakukan percakapan atau observasi terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap. Untuk medianya ini sudah siap. Baik. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, ini Bu Husni akan tujuan pembelajarannya tentang apa? Sebelumnya saya jelaskan dulu tema kelas 5 pada hari ini sudah masuk ke tema 7 sudah membuat. Jadi tujuan yang saya ambil itu siswa dapat membaca teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Kemudian lagi siswa dapat mengidentifikasi peristiwa penting dari seputar pembacaan teks proklamasi tersebut. Kemudian lagi siswa dapat memahami kalor yang dapat mengubah suhu benda dengan penuh dengan percaya diri. Dan terakhir, tujuan pembelajaran yang saya buat adalah siswa dapat mengetahui kalor dapat mengubah suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada empat tujuan. Berarti nanti tujuannya ini mengaitkan antara energi dengan yang ada sejarah itu. Jadi sejarah dan energi nanti dikaitkan, kemudian nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Kemudian untuk area pengembangannya gitu, yang akan Ibu Husni lakukan agar pembelajaran diferensiasi ini dapat tercapai dengan baik itu bagaimana? Medianya yang pasti persiapan perlengkapan alat tulis anak-anak, kemudian saya, kemudian lagi saya mempersiapkan infokus agar anak-anak juga jelas apa yang saya terangkan. Apalagi sini kan mengenai pembacaan teks proklamasi, sebelumnya dijelaskan dulu sejarahnya, kemudian lagi nanti ada permainan kuis. Baik, berarti area pengembangan yang akan dicapai itu sudah mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk gitu ya. Dimana pada saat prosesnya itu visual anak-anak nanti melihat gambar, di fokus, kemudian anak juga membaca di buku ya sejarah itu. Pembelajaran yang saya buat adalah siswa dapat mengetahui kalor dapat mengubah suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada empat tujuan. Berarti nanti tujuannya ini mengaitkan antara energi dengan yang ada sejarah itu. Jadi sejarah dan energi nanti dikaitkan, kemudian nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Kemudian untuk area pengembangannya gitu, yang akan Ibu Husni lakukan agar pembelajaran diferensiasi ini dapat tercapai dengan baik itu bagaimana? Medianya yang pasti persiapan perlengkapan alat tulis anak-anak, kemudian saya, kemudian lagi saya mempersiapkan infokus agar anak-anak juga jelas apa yang saya terangkan. Apalagi sini kan mengenai pembacaan teks proklamasi, sebelumnya dijelaskan dulu sejarahnya, kemudian lagi nanti ada permainan kuis. Baik, berarti area pengembangan yang akan dicapai itu sudah mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk gitu ya. Dimana pada saat prosesnya itu visual anak-anak nanti melihat gambar, di fokus, kemudian anak juga membaca di buku ya sejarah itu ya. Kemudian untuk diferensiasi produknya mungkin anak-anak mengerjakan LK yang sudah disiapkan di sini gitu ya. Ya baik, kemudian untuk strategi apa yang kira-kira yang dipersiapkan Bu Husni agar pembelajaran diferensiasi ini berkaitan dengan KSE gitu ya. Strateginya diskusi ya, kemudian ada ceramahnya juga sedikit, kemudian lagi ada simulasi. Jadi Simulasi peran
Iya, jadi kalau strategi yang didapat dari Bu Husni berarti ada hubungannya ya, itu di situ kan ada ya pembacaan itu, jadi seperti KSE untuk kepercayaan diri dan juga untuk membangun relasi, di situ kan ada quiz, kemudian ada juga yang apa namanya yang tadi Bu Husni sebutkan, membuat bersama-sama gitu ya. Baik, sepertinya sudah matang untuk cerah-cerah sekali mukanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita boleh dipimpin Habibi. Terima kasih. Oke, hari ini coba tengok temannya yang di depan, yang di samping, yang di belakang, yang di bawah. Ada nggak temannya di bawah? Oh, ada Indonesia. Oke, kita mulai saja kegiatan hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada kalian, jadi kalian harus tahu ya tujuan pembelajaran yang Ibu berikan, yaitu kalian dapat dan memahami teks proklamasi dan terus mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, oke. Sebelum kita mulai ya materi, kita bikin kesepakatan kontrak dulu ya. Nah, kesepakatannya coba saat kita mulai pembelajaran tidak ada yang keluar masuk kelas, tidak ada yang saat memulai diskusi, tidak ada yang bercanda, lari-lari dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju? Jadi kalau sudah setuju, kita mulai saja. Oke, terima kasih. Setelah berdiskusi tadi, ya, kemudian Ibu akan memberikan sebuah tugas di halaman 38. Coba kalian kerjakan dulu di halaman 38 tanpa berdiskusi seperti ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, Ibu Guru mohon jangan mengganggu temannya. Jangan
observasi. Di sini saya akan ngobrol sama Bu Gus nih. Berdasarkan observasi kemarin itu, bagaimana perasaan Bu Gus nih? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Bu Rina, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kesempatan saya berbagi ilmu kepada saya, bisa mengembangkan RPP apa tadi Bu Rina? Punten Berdiferensiasi. Aduh, maaf ya Bu Rina ya. Oke, kemarin kebetulan di kelas saya itu sudah sampai tema 7 subtema 3. Jadi kita belajar mengenai teks proklamasi ya, Bu Rina, sama mengenai kalor. Jadi anak-anak tuh karena Bu Rina kemarin sudah memberikan saya sekilas pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi RPP-nya itu seperti apa, Bu Rina sudah sudah memberitahukan tatapannya kan. Jadi saya harus bisa mengembangkan RPP tersebut. Nah, sudah diterapkan kemarin ya Bu Rina ya. Sudah diterapkan di kelas lancar meskipun ya Bu Rina ada beberapa kendala gitu. Tapi itu tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu terapkan bagaimana? Tujuannya, salah satu tujuan itu kan sesuai dengan tema ya. Kebetulan kemarin ada pembacaan teks proklamasi di Rikas Dengklok ya. Rata-rata kan mungkin apalagi kemarin mungkin tidak boleh disalahkan karena semua dunia juga menyalahkan ya pandemi. Nah, jadi itu anak-anak kan blank gitu kan. Pembacaan teks proklamasi, jadi anak saya siswa tuh bisa dapat mengetahui sejarah mengenai pembacaan teks proklamasi seperti itu. Berarti sudah maksudnya tujuannya sudah tercapai gitu ya. Lalu pelaksanaan dari RPP sendiri, adakah catatan gitu atau kelemahan-kelemahan yang ada pada saat pembelajaran diferensiasi ini? Kalau untuk kelemahan sih nggak ada ya Bu. Maksudnya mungkin ada yang menjadi catatan khusus dari Bu Gus nih, ada nggak kesulitannya gitu? Nggak ada, semuanya mengalir dan anak-anak pun happy bisa mengembangkan bakatnya. Ada yang bisa visual atau auditori, macam-macam lah, macam-macam lah hubungan anak-anak itu kan. Setiap anak kan pasti mempunyai perbedaan ya. Tapi mereka tidak menutupi kekurangan mereka, jadi kita tutupi. Untuk kendala-kendalanya mungkin kemarin ada tidak? Kendala. Ya. Oke. Kendala itu awalnya kita kan pakai ini ya, proyektor ya. Iya. Nah, tetapi pas pertengahan pembelajaran mati lampu sebentar karena turun. Jadi sempat terhenti, tetapi saya tidak menjeda anak tersebut. Kan biasanya kalau anak-anak kan kalau dijeda sebelum Ibu guru mati lampu gitu kan. Jadi asik sendiri, ada yang ini, tapi bisa saya kendalikan anak-anak. Kita yaudah karena mati lampu berarti kita buka-buka dulu aja sambil menunggu. Jadi Bu Gus ini mengalami kendala, akan tetapi sudah bisa atasi. Kemudian untuk tindak lanjut Bu Husni sendiri terhadap RPP diferensiasi ini bagaimana? Oke, kalau tindak lanjut saya kedepannya pasti akan memakai ya, karena kan anak-anak tuh lebih semangat, lebih aktif juga, karena kan beda dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, jadi akan menerapkan ke pembelajaran selanjutnya seperti itu. Oh gitu. Terus kira-kira kapan gitu pelaksanaan nanti untuk eksekusi pelaksanaan dari RPP berdiferensiasi? Oke. Kebetulan kita lagi mengadakan PTS. Jadi PTS kemudian PPU juga kelas 6 kan. Jadi banyak tersita untuk
kegiatan sekolah juga, libur juga, karena puasa juga, baru puasa ya Brina ya. Jadi kemungkinan itu bulan April ya. Iya, awal April kalau nggak Mei. Jadi rencana aksi untuk diferensiasi ini dilakukan setelah Mei. Karena kan kebanyakan kegiatannya kalau semester ini, jadi tema kita juga kemarin mau ke tema 8 terjeda karena kan PTS juga. Kemudian tindak lanjut Bu Husni sendiri terhadap RPP diferensiasi ini bagaimana? Oke, kalau tindak lanjut saya ke depannya pasti akan memakai ya, karena kan anak-anak tuh lebih semangat, lebih aktif juga, karena kan beda dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, jadi akan menerapkan ke pembelajaran selanjutnya seperti itu. Oh gitu. Terus kira-kira kapan gitu pelaksanaan nanti untuk eksekusi pelaksanaan dari RPP berdiferensiasi? Oke. Kebetulan kita lagi mengadakan PTS. Jadi PTS kemudian PPU juga kelas 6 kan. Jadi banyak tersita untuk kegiatan sekolah juga, libur juga, karena puasa juga, baru puasa ya Brina ya. Jadi kemungkinan itu bulan April ya. Iya, awal April kalau nggak Mei. Jadi rencana aksi untuk diferensiasi ini dilakukan setelah Mei. Karena kan kebanyakan kegiatannya kalau semester ini, jadi tema kita juga kemarin mau ke tema 8 terjeda karena kan PTS juga, kemudian PPU dan selanjutnya libur awal puasa. Berarti nanti mau dilaksanakan pasti dilaksanakan. Ya, baik Bu Husni, terima kasih ya karena sudah mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dan juga sudah membantu saya Sama-sama untuk menjalankan berbagi ilmu berbagi praktek ilmu. coaching ini ya, semoga bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya.